Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susanti Geninjuka dari program studi matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia, di mana demokrasi Indonesia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada makna dan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua ada pendidikan demokrasi. Dan makna dan prinsip-prinsip demokrasi dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada arti dan makna demokrasi, yang kedua ada prinsip-prinsip demokrasi, dan yang ketiga ada pelaksanaan demokrasi. Kita masuk pada bagian makna dan prinsip-prinsip demokrasi, di mana yang pertama itu ada arti dan makna demokrasi. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu desmos dan kratos. Desmos artinya rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang dijalankan untuk rakyat dan dari rakyat. Dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemilik kekuasaan untuk mengatur pemerintahan. Dengan kata lain, kekuasaan berada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Yang kedua ada prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi bangsa dalam mengatur kehidupan bersama. Berikut adalah 6 prinsip dasar demokrasi di Indonesia. Yang pertama itu ada berdasarkan konstitusi. Sebagai prinsip demokrasi, keberadaan konstitusi sangat penting sebab dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Konstitusi berfungsi membatasi wewenang penguasa atau pemerintah serta menjamin hak rakyat. Dengan demikian, penguasa atau pemerintah kemudian tidak akan bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya dan rakyat tidak akan bertindak anarki dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajibannya. Yang kedua itu ada jaminan perlindungan HAM. Hak asasi manusia mencangkup hak untuk hidup, kebebasan memeluk agama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak-hak lain sesuai ketentuan undang-undang. Perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. Yang ketiga ada kebebasan berpendapat. Warga memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas tanpa takut akan represi atau hukuman. Dalam artiannya ini tidak melanggar hukum atau hak orang lain. Dan yang keempat ada pergantian kekuasaan berkala. Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan membatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa. Pergantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pergantian seorang kepala negara atau kepala daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil. Yang kelima ada peradilan bebas dan tak memihak. Peradilan bebas adalah peradilan yang terdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak lain, termasuk tangan penguasa. Pengadilan bebas merupakan prinsip demokrasi yang mutlak diperlukan agar aturan hukum dapat ditegakkan dengan baik. Yang berikutnya ada penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum akan memunculkan wibawa hukum. Setiap warga negara di depan hukum merupakan instrumen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah hukum tidak boleh berat sebelah atau pandang bulu. Setiap perbuatan melawan hukum harus ditindak secara tegas. Saat hukum memiliki wibawa, hukum tersebut akan ditaati oleh setiap warga negara. Dan yang terakhir ada jaminan kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Di sisi lain, pers juga menjadi sarana sosialisasi program-program yang dibuat pemerintah.
Melalui pers diharapkan dapat terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Nah, sistem pemerintahan demokrasi sebagai sistem pemerintahan paling aman karena pemerintah dan rakyat dapat saling berinteraksi melalui dewan yang telah dipilih oleh rakyat. Negara dengan sistem demokrasi mencegah adanya kekuasaan tunggal dari pemerintah karena rakyat turut serta dalam pemerintahan melalui dewan yang telah dipilih. Setelah prinsip-prinsip demokrasi, ada juga prinsip demokrasi berdasarkan Pancasila, di mana itu ada kedaulatan rakyat. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan bahwa kekuasaan politik berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi publik lainnya. Ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap individu. Demokrasi Pancasila menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia. Adapun prinsip yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam. Demokrasi Pancasila menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama serta mengupayakan harmoni dan toleransi antar warga negara. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Prinsip demokrasi Pancasila menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Pembuatan keputusan politik dilakukan melalui musyawarah masyarakat dan lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan rakyat. Prinsip yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip demokrasi Pancasila menekankan perlunya keadilan sosial dan redistribusi yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila bertujuan untuk menciptakan kesempatan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada poin yang ketiga ada pelaksanaan demokrasi. Yang pertama itu ada demokrasi parlementer, di mana berlakunya itu pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Sistem ini berlaku mulai awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1959. Dalam sistem ini, menteri bertanggung jawab pada parlemen langsung, bukan kepada presiden. Presiden hanya berfungsi sebagai lambang dan kepala negara, sementara kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Sistem ini juga dikenal sebagai demokrasi liberal karena menggunakan prinsip-prinsip liberal dalam sistem politik dan ekonomi. Yang kedua ada demokrasi terpimpin yang berlaku pada 1959 sampai dengan 1965. Setelah dekret Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959, Indonesia beralih dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. Adapun karakteristik utama pada era demokrasi terpimpin yaitu yang pertama ada sistem kepastian kacau. Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat gotong royong membuat peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional yang menjadi lemah. Yang ketiga ada hak dasar manusia juga menjadi sangat lemah. Yang ketiga kebebasan pers berkurang. Keempat kebebasan surat kabar dan majalah dilarang terbit oleh pemerintah. Dan yang terakhir ada sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga itu ada demokrasi Pancasila Orde Baru yang berlakunya itu pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Demokrasi Pancasila Orde Baru berlangsung selama pemerintahan Presiden Soeharto sejak 1966 hingga 1998. Kehadiran Orde Baru pada saat itu telah membawa perubahan terhadap pemahaman Pancasila di Indonesia. Pada masa ini, Pancasila dipertahankan sebagai ideologi dan dasar negara dengan harapan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dalam setiap aspek kehidupan manusia.
Namun pada praktiknya terjadi penyimpangan terhadap sistem demokrasi Pancasila Orde Baru. Penyebab terjadinya penyimpangan ini adalah karena ada tuntutan agar Soeharto lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Kemudian berkembang pula budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, sehingga masa Orde Baru juga dikenal sebagai rezim terkorup di Indonesia. Puncak dari KKN adalah terjadinya krisis ekonomi dan moneter di Indonesia pada tahun 1997. Sementara itu, salah satu tindakan nepotisme yang dilakukan Soeharto adalah mengeluarkan sekitar 8 kepres yang disinyalir memberi keuntungan bagi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa demokrasi Pancasila Orde Baru tidak berjalan semestinya. Bagaimana pelaksanaan demokrasi Pancasila disebut-sebut sama dengan kediktatoran. Dan yang terakhir itu ada demokrasi Pancasila reformasi, yang dimana masa berlakunya itu pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Setelah Soeharto lengser dari jabatan Presiden Indonesia, kedudukannya diganti oleh Wakil Presiden B.J. Habibie, pemimpin era reformasi. Di bawah pemerintahan Presiden B.J. Habibie, berbagai kekangan demokrasi yang berlaku di era Soeharto dihapuskan. Kemudian, Presiden B.J. Habibie juga memberikan kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Lebih lanjut, sistem multipartai juga diberlakukan pada era reformasi, yang dapat dilihat pada pemilihan umum 1999. Demokrasi Pancasila reformasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama ada pemilu lebih demokratis, yang kedua ada rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah, yang ketiga ada pola rekrutmen politik terbuka, dan yang terakhir itu ada hak-hak dasar warga negara terjamin. Pada poin kedua dalam demokrasi Indonesia adalah pendidikan demokrasi, di mana pendidikan demokrasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pendidikan demokrasi secara formal, yaitu pendidikan yang melewati tatap muka, diskusi timbal balik, presentasi, studi kasus untuk memberikan gambaran kepada siswa agar atau supaya mempunyai kemampuan untuk cinta negara dan bangsa. Pendidikan formal biasanya dilakukan di sekolah atau di perguruan tinggi. Yang kedua itu ada pendidikan demokrasi secara informal, yaitu pendidikan yang melewati tahap pergaulan di rumah maupun masyarakat. Sebagai bentuk aplikasi ini, nilai berdemokrasi sebagai hasil interaksi terhadap lingkungan sekitarnya langsung dapat dirasakan hasilnya. Yang ketiga itu ada pendidikan non-formal, yaitu pendidikan melewati tahap di luar lingkungan masyarakat, lebih makro dalam berinteraksi, sebab pendidikan di luar sekolah mempunyai variabel maupun parameter yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang. Demikian penjelasan materi dari saya tentang demokrasi Indonesia. Semoga materi yang saya paparkan ini bermanfaat bagi kita semua.